Perkenalkan, nama saya Ahmad Zina Saputra dari kelas 10 AK1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan serta akun apa saja yang ada di situs-situs akuntansi seperti jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penjualan, sampai jurnal pembalik. Oke, lanjut saja. Yang pertama itu jurnal umum. Jurnal umum adalah dokumen akuntansi yang isinya itu semua transaksi keuangan perusahaan yang disusun secara sistematis, yaitu sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Tujuan jurnal umum yaitu mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis dan kronologis. Fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum itu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mempermudah pencatatan transaksi-transaksi sesuai akunnya. Akun-akun yang ada di jurnal umum yaitu akun aset atau harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Udah, untuk contoh jurnal umum, tabel jurnal umum ada di sini ya nih, nanti saya edit nih. Oke, selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis secara historis dari jurnal umum yang sudah dibuat sebelumnya. Tujuan dari buku besar itu sendiri adalah untuk mencatat sebuah transaksi keuangan perusahaan secara sistematis, akurat, dan terperinci. Yaitu tadi, jadi tuh setiap tabel isi satu akun doang. Dan fungsi dari buku besar itu sendiri adalah meringkas semua transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal umum sebelumnya dan mengelompokkannya berdasarkan akun yang terkait. Nah, ini tuh bisa mempermudah kita membuat laporan neraca ataupun laporan laba rugi, guys. Nah, buku besar tersendiri itu memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk T. Nanti ini digambarnya kayak gini nih. Terus abis itu bentuk sekontro, gambarnya kayak gini. Bentuk sekontro itu kayak lebih ribet lah, lebih banyak tabel-tabelnya. Dan yang ketiga, bentuk stafel. Bentuk stafel itu merupakan bentuk yang paling simple, terus simple, apa kata-katanya lupa, aduh, dan detail. Nah, itulah. Untuk akun-akun yang ada di buku besar itu masih sama kayak yang tadi, seperti jurnal umum, yaitu aset atau harta, kewajiban atau utang, modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, oke, selanjutnya itu adalah neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tuh yang neraca saldo setelah buku besar ya. Soalnya kan banyak tuh nanti neraca saldo setelah penyesuaian, setelah jurnal penutup. Nah, itulah. Pokoknya ini neraca saldo setelah buku besar. Apa itu? Nah, neraca saldo setelah buku besar itu adalah laporan yang berisi daftar akun, daftar nama akun, dan saldonya tuh setiap akun tuh. Nah, habis itu tuh disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun dan digunakan untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Oke, tujuan dari dibuatnya neraca saldo ini adalah untuk memastikan keseimbangan antara saldo debit dan kredit. Dan fungsi neraca saldo itu sendiri adalah sebagai persiapan untuk penyesuaian laporan keuangan. Nah, ini bentuk neraca saldo di sini.
Oke, selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian itu dibuat adalah untuk mengupdate saldo akun-akun di neraca saldo sebelumnya agar mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, fungsi jurnal penyesuaian itu sendiri adalah mengupdate atau menyesuaikan saldo akun-akun perusahaan pada akhir periode. Biasanya itu kayak misalnya itu masih ada akun-akun yang belum diakui atau perubahan-perubahan penyusutan aset gitulah. Nah, untuk akun-akunnya itu sendiri biasanya itu ada beban dibayar muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, beban perlengkapan, penyusutan, akumulasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet itu adalah lembar kerja yang digunakan dalam akuntansi untuk meringkas semua data penting dari mulai neraca saldo awal, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Dan tujuan dibuatnya neraca lajur adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan cara menggolongkan dan meringkas data dari neraca saldo awal dan jurnal penyesuaian sebelum laporan keuangan resmi dibuat. Untuk fungsi neraca lajur sendiri itu ya meringkas dan mengelompokkan data keuangan terutama saldo akun setelah penyesuaian sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan dan membantu dalam mendeteksi kesalahan pencatatan. Nah, tadi kan saya bilang isi neraca lajur itu ada neraca saldo awal, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba atau rugi, dan neraca. Nah, untuk di kolom neraca saldo awal itu isi nominalnya ya nominal saldo awal, dan untuk di jurnal penyesuaian isi nominalnya itu yang ada di jurnal penyesuaian itu sendiri. Dan untuk di neraca saldo setelah penyesuaian isi nominalnya itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo awal dan jurnal penyesuaian. Oke. Dan untuk di kolom laba atau rugi itu isinya akun pendapatan dikurang akun beban. Nah, jika akun pendapatan yang ada di kredit itu lebih banyak ketimbang total akun beban yang ada di debit itu, berarti perusahaan itu laba tuh, untung tuh. Jadi tuh pendapatan lebih banyak dari total beban. Nih pendapatan di kredit nih, total beban di debit. Nah, pendapatan itu lebih banyak tuh, berarti tuh dia perusahaan itu laba. Nah, laba itu ditaruh di debit. Gitu kan, dan nanti ada gambarnya deh, gampang. Nah, untuk yang kata neraca ini isinya tuh akun-akun nomor 1 harta, nomor 2 kewajiban, nomor 3 beban ekuitas. Nah, cara mengetahui itu laba atau rugi di neraca itu gampang, tinggal dibalik aja. Kan tadi di kolom laba atau rugi, cara mengetahui labanya itu dengan cara tuh kayak kreditnya lebih banyak ketimbang debit. Nah, kalau di kolom neraca itu debitnya harus lebih banyak daripada kredit. Oke, gitu ya. Nanti nih gambarnya jelas deh. Nah, kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, tujuan dari dibuatnya laporan keuangan itu tidak lain secara bukan adalah memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil
mengambil keputusan ekonomi. Itu kata Google tuh. Nah, dan fungsi dari laporan keuangan itu sendiri yaitu sebagai alat pertanggungjawaban dasar pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan alat untuk menarik investor atau pemberi pinjaman gitulah. Nah, laporan keuangan itu ada 3 guys. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Untuk laporan laba rugi sendiri itu akun-akun yang terdapat di dalam situ itu akun pendapatan dan akun beban. Seperti ya kolom laba rugi yang di neraca lajur itu cara mengerjakannya ya gampang. Tinggal pendapatan dikurang beban. Untuk nominal pendapatan ngambil di neraca lajur di kolom laba, dan yang beban juga ngambil di situ juga itu nominalnya tuh, terus tinggal dikurang aja ya gitu ya. Nah untuk di laporan perubahan modal itu sendiri isi akunnya itu modal sama laba rugi yang sebelumnya kita cari itu, terus kalau ada price lah. Jadi itu penghitungannya modal ditambah laba, kalau laba ya, terus dikurang price. Nah kalau rugi gimana? Berarti tuh modal dikurangin rugi dikurangin price tuh hasilnya tuh. Nah selanjutnya itu yang ketiga laporan neraca. Laporan neraca itu dibagi 2 menjadi aktiva dan pasiva. Aktiva itu isi-isi akunnya itu akun pertama tuh kayak kas, piutang, perlengkapan, terus sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Nah cara menghitungnya itu tinggal ditambahin aja guys semuanya. Nah habis itu kita lanjut ke yang kata pasiva. Pasiva itu isinya itu akun kewajiban, utang, dan modal. Nah cara ngitungnya itu modal dikurang utang, tapi modal untuk modal ini tuh yang udah dirubah gitu, yang sebelumnya tuh yang udah dikurangin price ditambah sama laba. Nah habis udah dapet itunya kan modalnya dikurang tuh sama utang-utangnya, dan hasilnya itu bakalan balance seperti ini. Oke, setelah laporan keuangan dibuat, kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun. Tujuan dibuatnya jurnal penutup itu adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldonya menjadi 0. Oke, fungsi jurnal penutup itu sendiri adalah memastikan bahwa saldo akun modal mencermin tujuannya itu memastikan bahwa saldo akun modal mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode dan untuk menjanjikan laporan keuangan yang akurat. Nah, untuk akun-akun yang muncul itu atau akun-akun yang ditutup itu akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ditutup. Terus akun beban ditutup, akun laba ditutup, dan akun price ditutup. Nah, setelah jurnal penutup itu ada neraca saldo setelah penutupan. Mungkin fungsi pengertian tujuan tuh sama kayak yang neraca saldo sebelumnya, cuman akunnya doang nih yang beda nih. Di neraca lajur setelah penutup itu akun-akun yang sudah ditutup sebelumnya itu udah nggak ada lagi, jadi tuh sisa akun 1 aset, akun 2 kewajiban, akun 3 dan akun 3 itu modal. Nah di akun ketiga juga itu yang price-nya itu nggak ada tuh guys, kan selalu ditutup tuh di jurnal penutup. Oke, yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalikkan saldo dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal ini dibuat
itu di awal periode sebelum memasuki periode terbaru. Nah, tujuan dibuatnya jurnal pembalik itu adalah untuk menyederhanakan proses pencatatan di periode baru dan untuk mencegah kesalahan pencatatan ganda lah. Nah, untuk fungsinya itu sendiri adalah untuk mempermudah pencatatan di awal periode. Nah, terus apa ya? Akun-akun di jurnal pembalik itu ada akun perlengkapan yang dicatat sebelum beban. Sebelum akun perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Terus bebannya dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Terus beban yang masih harus dibayar. Terus pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan. Terus yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Untuk jurnalnya kayak gini. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.